Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kulli sahabati wa ajmain wa ummati bidawati ila yaumil amma ba'd. Lisan Allah. Sebenarnya dulu hubungan antara Madinah, Jakarta, Aceh, bahkan Maroko adalah hubungan domestik. Oleh karena itu, sejujurnya umroh haji itu adalah gratis. Yang bayar itu adalah fasilitas. Sesungguhnya fasilitasnya juga murah. Yang mahal itu adalah pilihannya. Nah, ingin tahu bagaimana caranya kita bisa umroh haji dengan murah dan gratis? Ya, lihat YouTube Madrasah Umat. Insya Allah akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang saya tahu itu namanya double tip. Tapi kita akan lihat ini 3M yang seperti apa. Gitu. Baik, Bapak Ibu, para hadirin seminar Zoom pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di seminar pada malam hari ini. Tolong disiapkan alat tulisnya, catat secara detail nanti apa yang akan Kiai sampaikan, karena ini adalah ilmu yang luar biasa terkait bagaimana menjalankan haji dan umroh. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu profil dari Mahat Madrasah Umat. Gitu. Siapa tahu di sini ada yang masih belum tahu Madrasah Umat itu apa sih dan di mana sih? Gitu. Akan kita sajikan profil Mahat Madrasah Umat. Silakan admin untuk di-start. Nah, baik. Itu tadi untuk profil Mahat Madrasah Umat, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mungkin kalau yang masih belum tahu, Mahat Madrasah Umat itu kegiatannya apa saja? Tadi di profil itu ada kegiatan dari santri dan mahasantri. Untuk kegiatan ada kegiatan tadabbur alam, ada kegiatan untuk memelihara hewan ternak. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung untuk mengarahkan putra-putrinya mau pondokan di mana, silakan kepoin Madrasah Umat. Baik Bapak Ibu, para peserta seminar Zoom pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan seminar terkait tentang umroh dan haji mandiri. Gitu. Nah, ini merupakan ilmu untuk tips dan ilmu untuk mengetahui bagaimana kita dapat menjalankan umroh dan haji baik secara mandiri. Gitu. Dan kita ketahui bahwasanya fenomena yang ada sekarang ini kita dapat melihat, mungkin Bapak Ibu sempat melihat di sosial media bahwa ada jamaah umroh yang terlantar, yang tahun lalu jamaah haji juga yang terlantar, seperti itu. Nah, itu
kira-kira apa penyebab-penyebabnya dan kenapa bisa terjadi sedemikian rupa gitu. Nah, di seminar kali ini kita akan membahas, kita bukan sebagai travel ya, tapi kita memberikan tips secara gratis bagaimana menjalankan umroh dan haji secara mandiri gitu. Nah, materi ini nanti akan dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Riyad SE SPSI MM. Nah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini merupakan mudir dari Mahat Madrasah Umat. Beliau itu praktisi penerbangan sudah hampir lebih dari 20 tahun di dunia penerbangan. Gitu. Beliau juga mukim di Mekah dan beliau setiap tahun itu bisa ke Mekah Madinah. Alhamdulillah. Dan insya Allah pekan depan ini akan berangkat. Mungkin langsung saja kita sapa Kiai Ruhyat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Steve, Sehat Kiai? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi persiapan Kiai sudah berapa persen Kiai untuk berangkat umroh pekan ini? 100% tinggal berangkat insya Allah. Masya Allah, membawa jamaah untuk berangkat di pekan ini ya Kiai ya. Insya Nah Allah. jadi Tanggal kawan 6. ya, baik Kiai. Jadi nah, Kiai juga sudah menerbitkan buku edisi tahun 2023 terkait pembahasan haji dan umroh dengan jurus 3M, gitu kan Kiai ya. Ya, betul. Nah, Versi Jawa. kalau yang saya kalau 3M yang saya tahu itu selotip untuk menyambung kabel dengan kabel, Kiai. Nah, ini kayaknya beda ini, bukan yang itu yang dimaksud. Bukan, bukan. Bukan. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti apabila ada pertanyaan silakan langsung di kolom chat dan komentar. Kita akan bahas setelah materi yang Kiai sajikan selesai. Gitu. Langsung saja di chat gitu. Karena dan jangan lupa dicatat. Kita berpanjang lebar lagi, Padahal Kiai untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Kang Steve. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi anzala Waalaikumsalam kitabahu warahmatullahi wabarakatuh. hudal muttaqin walladzi arsala rasulahu Waalaikumsalam bil huda wa warahmatullahi dinil haq wabarakatuh. liyuzhhirahu ala dini kulli wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa kulli sahabati wa ummati bi'dawatihi khususan syariah insyaallah ila yaumil amin amma ba'd. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di room ini. Saya langsung bisa share transkrip saya. Padahal Kiai. Sudah terlihat? Sudah terlihat Kiai. Oke, dan Berat. apa namanya? Suara saya jelas? Suara saya jelas? Agak terlalu jauh Pak Dokter. Oke, saya mungkin pakai sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tim tolong di record, nanti kalau teman-teman butuh review dikasih linknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah seminar yang ketiga. Dulu saya pernah melakukan seminar yang sama, namun tidak terstruktur karena by request. Nah, buku Umroh dan Haji 3M ini juga adalah pengalaman pribadi dan pengalaman beberapa teman yang disampaikan. Yaitu murah, mudah, dan berkah, bukan 3M. Kenapa 3M itu? Ya, karena 3M itu sebenarnya adalah sesuatu yang fenomenal zaman sekarang. 3M itu adalah lem pesawat NASA. Ya, 3M atau M3 itu adalah lem pesawat NASA yang gagal. Tapi karena kegagalannya itu sekarang menjadi skiti note di seluruh dunia, ya penemunya. Nah, saya juga berharap
Ya, 3M ini murah, mudah dan berkah ini ilmunya dapat diambil oleh kawan-kawan. Ya, dengan itu sehingga saya mendapatkan pahala. Nah, ini perkenalan saya dulu ya. Saya alhamdulillah bekerja di 21 tahun di penerbangan, tepatnya di PT Angkasa Pura Indonesia kalau sekarang, ya BUMN, atau Injourney, ya, sebelumnya AP2. Saya alhamdulillah punya usaha di Mekah. Alhamdulillah sudah merintis, yaitu sewa properti di Mekah, dan sekarang sedang membuat masakan Sunda di bawah pemukiman yang arah Mina atau Gua Hiro sana. Yang berikutnya saya juga pernah tinggal di Mekah, alhamdulillah. Ini foto rumah saya dengan istri, ya, yaitu di Al-Kansa, sekitar 11 menit kalau naik mobil atau sekitar 3,8 kilo. Tapi saya alhamdulillah sama istri kalau dari rumah ke Haram, terutama musim haji, ya saya jalan kaki aja gitu. Jalan kaki, ya capek-capek tapi alhamdulillah nikmat karena emang kendaraan dan bis ketika musim haji itu sangat padat, bahkan dilarang untuk rute-rute tertentu. Nah, ini kebetulan sekarang rumah ini diisi oleh TKI dan di sana juga ada kawan yang dari Mesir. Beliau ini dia namanya Karim. Ya. Nah, ini Karim ini orang Iskandaria, Mesir. Beliau sahabat baik saya. Beliau adalah kepala teknisi elektronika di Masjidil Haram. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau bahasa Arabnya bagus, mau kerja, silahkan hubungi saya. Nanti mungkin saya bisa bantu ke Ustadz Karim. Beliau hanya bisa bahasa Arab. Beliau dari Iskandaria Mesir. Ini apa namanya, beliau di sana. Dan alhamdulillah saya 2 kali rutin ke Saudi. Insya Allah Juli kemarin saya pulang, dan tahun ini tanggal 6 besok saya satu keluarga semuanya, istri, anak, adik, saya berangkat ke Saudi ya, karena umroh dan beberapa hal yang perlu diurus. Tahun sebelumnya juga saya dengan kakak-kakak saya, ya, dengan keluarga, dengan orang tua. Alhamdulillah saya juga mudir Madrasah Umat. Bapak Ibu kalau mau ngopi, mau diskusi tentang haji, cepat, cuma 21 juta atau bawa pulang duit, ya silahkan diskusi dengan saya. Saya alhamdulillah tahun 2004 kemarin, saya diundang oleh kaum muslimin London ya untuk menjadi mutawib mereka. Saya alhamdulillah kemarin dengan istri ke London itu beberapa hampir 1 minggu ya, hampir minggu lebih. Lalu dari situ kami bareng ke Haram. Yang harus diperhatikan dalam seminar ini, Bapak Ibu, pertama adalah ikuti dengan full dan berkelanjutan agar pemahaman utuh. Jadi jangan separuh-separuh. Jadi masuknya jangan telat gitu. Jadi harus benar-benar berkelanjutan. Mungkin hari ini kita tidak full pembahasannya, kita bisa ke hari berikutnya. Ya, perlu dijelaskan lagi bahwa saya tidak terikat dengan travel manapun. Saya September tahun 2023 dikasih PPU, dikasih travel untuk mengelola, cuma sepertinya karena kesibukan dan lain sebagainya saya tolak. Yang berikutnya perlu dijelaskan juga, perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, semua ini adalah pilihan, pemahaman tergantung individu masing-masing. Mungkin di sini ada seperti Ustadz Mariun ya, beliau itu adalah dulu kepala kilo-kilonya AirAsia. Ya, kilo-kilonya AirAsia tadi saya lihat beliau ada namanya tuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Pak Dokter. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau adalah kilo-kilonya AirAsia dulu di apa namanya di bagian timur ya. Yang berikutnya ini hanya share ilmu, Bapak Ibu sekalian. Kami hanya share ilmu ya. Kami bukan travel, sekali lagi. Kami mencoba memandu hingga bisa tanpa melanggar syariah, undang-undang dan peraturan. Banyak yang haji umroh melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Insya Allah ya, saya akan pandu tanpa melanggar syariah, ya, tanpa melanggar undang-undang dan tanpa peraturan. Kita harus terikat dengan syariah. Insya Allah saya pandu Bapak Ibu. Misalkan
Mau janjian juga nggak masalah, nanti jadwal saya sampaikan, saya ada di mana. Dan saya hanya berharap pahala dari Bapak Ibu sekalian, semoga ketika Bapak Ibu ada di Multazam, ada di Raudhah, menyebut nama saya dan mendoakan kebaikan untuk saya dan keluarga, serta untuk aktivitas dakwah Madrasah Umat. Apa yang akan kita pelajari di seminar ini? Pertama adalah persyaratan, ya, serta undang-undang umroh dan haji agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Yang kedua, kita akan membahas paspor. Paspor itu ada berapa jenis, ya, ada biasa, elektronik dan sebagainya, ada diplomatik dan sebagainya. Cara membuatnya bagaimana tanpa calo agar murah. Jenis visa Saudi itu ada banyak. Bagaimana caranya agar tidak tertipu, agar bisa sendiri. Visa negara ketiga ini juga dibutuhkan Bapak Ibu jikalau Ibu menggunakan kuota dari yang banyak kuota haji itu adalah Jepang, Jepang, Korea, Schengen, UK itu sangat banyak nggak dipakai. Ya, nanti mungkin ada waktu kita akan bahas. Kita akan membahas Siskopatu. Siskopatu ini agar aman dan ada asuransinya. Jadi agar aman, asuransi jika sakit di Saudi ada asuransinya, kita gratis, tidak usah bayar. Terbang tanpa Siskopatu juga bisa ya, karena Siskopatu itu hanya ada di Indonesia. Nanti akan kita jelaskan. Ya, bagaimana agar safety and security, ya, karena banyak tipuan itu banyak Bapak Ibu. Bagaimana agar kita tidak tertipu, ya. Memang betul Mekah Madinah itulah kota suci, tapi orang-orang yang hadir ke situ niatnya belum tentu suci. Ya Bapak Ibu, jadi kita akan mempelajari trik agar tidak tertipu. Jadi penipuan itu mulai dari paspor. Yang paling banyak adalah visa. Ya, kadang visanya sudah jadi, ketika dicek tidak terdaftar, penipuan. Kadang sudah bayar, uang nggak kembali, nggak jadi. Siskopatu juga begitu. Hotel juga begitu. Terus apalagi tukar-tukar uang juga begitu. Transportasi juga begitu. Bahkan kalau kita lihat kemarin itu ada yang terlantar, ya, mereka sebenarnya sudah benar travelnya. Travelnya itu sudah bayar 180 juta. Tetapi karena dibatalkan sepihak dan oleh brokernya tidak dibayarkan, akhirnya dijual ke yang lain. Akhirnya terlantarlah jamaah. Nah, itu gunanya Siskopatu. Hati-hati banyak penipuan. Kita akan pelajari agar tidak tertipu. Kita juga akan mempelajari large arrangement transportasi, ya, cara booking, menggunakan kereta cepat, taksi online, konvensional dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari dengan detail. Kita juga belajar tentang LA-F&B, ya, food and beverage, ya, bagaimana cari makan murah, bagaimana cari makan supaya kenyang, ya, atau kalau perlu bagaimana cara makan gratis. Ya. Yang berikutnya, cek kesehatan, bagaimana cara menjaga kesehatan, kalau sakit apa yang harus dilakukan, apotek mana yang ada orang Indonesianya, apotek mana yang ada dokternya memeriksa kita dulu. Nah, itu ada, ya. Jangan kita bahas. Lalu bagaimana transaksi aman dengan visa. Visa di sana itu cashless, ya, jadi tidak menyentuh. Ya, kalau itu hilang, ya uang ibu bapak habis karena dia tidak menggunakan PIN. Bagaimana agar transaksi aman dan murah, ya, tukar bagaimana agar tidak salah transfer karena hanya menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan Arab dan Inggris. Dan kemarin memang ada sebagian ATM itu ada yang menggunakan bahasa Melayu tapinya, bukan Indonesia. Ya mirip-mirip lah, tapi memang tetap berbeda. Jangan sampai salah klik, ya. Lalu bagaimana penginapan, cara booking hotel atau dar, ya, atau penginapan murah tapi dekat dan terpercaya, terhindar dari penipuan atau cancel sepihak yang kemarin. Bagaimana kita masuk Raudhah tanpa calo, ya. Karena ini lumayan nih biayanya untuk Raudhah dengan calo, ya. Kereta cepat tanpa calo bagaimana, cara mencium Hajar Aswad tanpa calo bagaimana, bus tanpa calo dan bagaimana. Ya, mending kalau calo doang, tapi kadang-kadang penipuan. Banyak gitu. Ya, Indonesia suka makan orang Indonesia sendiri, banyak. Prinsip dasarnya Ibu Bapak, ini yang harus diperhatikan, umroh dan haji bisa dilakukan oleh penyelenggara umroh atau PPU, ya. Travel, tidak semua travel punya PPU, tapi yang punya PPU itu bisa untuk melaksanakan umroh dan haji.
ya juga bisa dilakukan dengan mandiri oleh kita. Atau kalau ibu ribet, ya takut dengan penipuan, lalu PPU juga mahal, ya ibu bisa hubungi saya akan daftarkan di Nusuk. Ya, saya cuma mendaftarkan saja, jadi ibu transaksi langsung ke Saudi. Itu Nusuk, Nusuk itu sudah dengan paket paket hotel, paket makan, paket transportasi, ya cuma dicampur dengan warga negara yang lain. Jadi Nusuk itu adalah aplikasi haji dan umroh Saudi, ya semacam IO lah kalau di kita. Tapi dijemputnya di bandara, dia nggak bayar tiket. Jadi kita beli tiket di sini, PP, ketika nyampe Jeddah, dijemputlah oleh tim Nusuk. Dan ibu bapak itu bisa beli paket di Nusuk. Ya, nanti akan kita bahas insya Allah. Umroh dan haji itu gratis ya Bapak. Umroh dan haji gratis. Umroh dan haji itu gratis. Yang bayar itu fasilitasnya. Ya, orang saya sama istri saya 4 kali bolak-balik ke Eropa, gratis itu. Ya. Gratis, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Ketika haji juga gratis. Fasilitas itu murah. Yang mahal itu pilihannya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah itu yang mahal itunya. Ya. Ada transportasi umum, bus Sapko, bus Northward Bus, ya menggunakan kereta cepat yang lebih mahal. Itu adalah pilihan. Ya. Yang mahal itu adalah pilihannya. Yang berikutnya, jangan pernah melanggar hukum manapun, Bu. Ya, karena berbeda hukum kita dengan Saudi. Saudi itu tidak pandang bulu, ya, tidak pandang bulu mereka ketika kita melanggar siapapun kita, ya, walaupun kita diplomatik, misalkan punya kekebalan diplomatik, ya tetap diproses juga. Ikhlaskan niat, ya, semoga Allah memberikan petunjuk, ya, agar dimudahkan. Yang berikutnya, yang nomor 6, perlu dipahami, semakin kita banyak ilmu, umroh dan haji itu semakin murah, bahkan gratis. Bahkan pulang bawa uang. Saya kemarin haji dari London. Ya, dari London, ya, semuanya itu dibiayai. Bahkan ketika pulang, saya bawa pulang uang lumayan. Ya. Kenapa? Karena apa ya namanya? Banyak peluang, banyak peluang. Saya kalau di kemarin itu oleh istri saya nggak dicegah, saya mungkin bawa 1 miliar pulang. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma di kamar saja dengan istri. Ya, di rumah aja saya. Keluar paling belanja ke pasar, di Mekah itu Dalkansa, masak, ya sholat ke masjid, udah begitu aja. Ya, ya itu saya hampir mengumpulkan itu hampir 1 miliar. Cuma kata istri saya, udahlah, duit mah nggak ada habisnya gitu. Nah itu ada caranya. Nanti akan kita bahas mungkin kalau ada waktu. Umroh dan haji mandiri adalah pilihan, bukan mandatori. Ada yang mandiri, ada yang travel. Ya, tidak semuanya travel buruk, tidak semuanya travel jahat. Ya, ada juga travel yang amanah. Jadi umroh dan haji mandiri adalah pilihan, bukan mandatori. Ada yang mandiri, ada yang travel. Semuanya baik, karena manusia ada yang baik keuangannya, ada yang baik fisiknya. Ada yang kekurangan keduanya maupun kombinasinya. Kalau yang masih gagah, keuangan terbatas, pelajari ilmunya mandiri, insya Allah. 9 juta udah bisa PP. Ya, kalau ilmunya lebih banyak lagi, pulang bisa baduit. Ya, walaupun bukan tujuannya untuk bekerja sana, bukan kerja, bukan. Ya. Yang kedua, ada yang uangnya pas-pasan atau banyak, tapi fisiknya nggak ada. Ya jangan mandiri, menggunakan travel. Karena oleh travel itu diakomodir untuk yang lansia-lansia. Ya. Jangan jalan sendiri. Apalagi itu seorang yang nggak tahu, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Jangan memaksakan diri untuk mandiri. Ya, bahaya. Saya dengan istri itu menemukan banyak sekali jamaah-jamaah kita yang lansia. Ya, yang lansia ini saya cash, wallahi saya lihat di daerah Ajat, itu bingung. Ya, dia bingung, ya. Lalu saya scan barcode Cisco patuhnya, adalah di situ nomor mutawib dan leadernya. Saya telepon, wallahi si PPO itu, si leadership dan si mutawib, ya itu sangat nggak sopan. Biarin aja di situ Pak. Itu sudah lebih dari 6 jam dia duduk di situ, sampai kelaparan dan sebagainya, nenek-nenek dan kakek-kakek. Suruh biarin. Yang berikutnya malah saya gas, ya. Saya ancam dia saya laporkan ke apa namanya ke Kemenak,
ke Dirjen Umroh dan Haji, ya dia malah mengatakan tolong anterin Pak ke hotel ini. Nah itu mereka nggak punya tanggung jawab. Itu adalah sebagian dari travel. Tapi travel yang lain pernah juga saya menemukan, saya berkot dia langsung dijemput, gitu ya. Jadi kalau untuk yang tua itu butuh pendamping travel. Nah ini komparasi, ya ini studi case asli tahun 2023. Ya, ini ada yang saya mengalami sendiri. Kalau paket A itu yang mahal lah travel ya. Untuk paket B juga lumayan. Paket C ini travel 23. Kenapa paket C travel 23? Sesuai dengan peraturan, harga paling rendah bagi PPU itu adalah 23. Jadi kalau ada yang mengatakan saya travel punya PPU, ya punya PPU, tapi harganya 22.900.000, berarti dia penipu. Dia penipu, Bu. Hati-hati. Ya, hati-hati ibu bapak yang di bawah 23 travel dia penipu. Kenapa? Karena ada batas dasarnya itu hanya 23. Hanya 23 juta. Jadi kalau ada yang 23 ke bawah, dia itu penipu. Hati-hati. Uang ibu diputer-puter, uang bapak diputer-puter, berangkat enggak. Ya. Ini tahun 2024. Nah, kalau Mandiri Middle juga ada. Tiketnya itu dengan full board 14 jutaan ya. Terakhir saya lihat 14 jutaan. Visa itu standar lah 2 juta sampai 2.200.000 hingga 2.500.000. Sepatu yang menggunakan sepatu silahkan. Ya, ini saya sekilas saja karena detailnya nanti. Nah, di Mandiri minimal itu pernah 9.400.000. Ini studi case asli. Pesawatnya Saudi Arabia. Kok bisa Saudi Arabia cuma 9.500.000? Ya. Kenapa? Karena mendapat diskon. Diskonnya apa? Yaitu ketika itu perubahan logo Saudi Arabia. Kalau Ibu Bapak lihat, logo Saudi Arabia itu berubah tahun 2004 kalau tidak salah ya. Ya. Saya mendapatkan diskon juga lumayan pada waktu itu. Apalagi kalau kita menggunakan Pursan. Pursan itu kayak milesnya Garuda. Nah itu nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi bisa tuh ya PP ya tanpa bergantung ke orang itu cuma 9.460.000. Ini studi case 9 hari ya. Yang berikutnya biasanya beberapa komponen ini ada yang menggunakan US dollar. Contohnya PISA. PISA itu menggunakan US dollar, kita komparasikan dengan rupiah. Ada yang menggunakan SAR. SAR ini transportasi, biasanya menggunakan SAR. FNB, makan, minum, itu menggunakan SAR. Ada juga yang rupiah. Rupiah itu seperti Siskopatu. Kalau Ibu Bapak menanya, nah ini di luar paspor, keperluan pribadi travel yang lainnya ya. Kalau paspor kan nggak ditanggung oleh travel. Itu sendiri. Meningitis juga itu sendiri, tidak ditanggung oleh travel. Nah, kita ini mandiri. Mandiri ini Ibu Bapak, kenapa sih travel jadi lebih mahal dari mandiri? Pertama, travel itu ada pajaknya, ada marginnya. Ya. Kalau kita kan nggak ada pajaknya, pajak pembuatan PPU perpanjangan kita kan enggak. Kalau mandiri kan terus nggak ada marginnya. Masa kita yang mau berangkat harus ada margin keuntungan buat kita, rupiah nggak ada. Ya, itu. Yang kedua, tour leader. Ya. Travel itu membayar tour leader. Tour leader itu siapa yang bayarin? Jamaahnya. Gitu ya. Yang berikutnya apa? Mutawib. Mutawib itu sehari 1 juta. Rata-rata mahasiswa Mesir nih ya. Rata-rata mahasiswa Mesir sama Madinah. Kalau mutawib itu. Ya. Itu dia 1 juta per hari. Siapa yang bayar? Jamaah. Nah, itu semua yang bayar jamaah. Itulah kenapa travel itu lebih mahal. Yang berikutnya apa? Travel itu ada manajemen risiko. Manajemen risikonya itu dana tidak terduga berapa persen. Untuk apa? Ketika ada kecelakaan, seperti hotel kemarin, satu travel rugi 180 juta. Itu siapa yang nanggung? Ya jamaah. Dari mana? Diambilin dari manajemen risiko, dari berapa ratus atau berapa ribu jamaah dulu. Nah, itu namanya dana tidak terduga. Ada yang menggunakan itu, ada yang tidak. Tapi yang pasti,
namanya perusahaan tidak akan rugi. Ya. Wajar, ya, ini adalah bisnis to bisnis. Yang berikutnya persyaratannya Ibu, Bapak tolong perhatikan agar kita tidak dipenjara, agar kita tidak melanggar hukum, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pasal 86. Perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPU. Nah, tuh. Ya. Boleh mandiri, boleh perorangan. Atau berkelompok, boleh travel PPU. Ya, nanti saya jelaskan poin satu ini. Jadi mandiri itu nggak salah. Nggak salah. Asal ibu punya siskopatu. Nah, kalau nggak punya siskopatu, nggak apa-apa. Ya, tapi sayang kalau ibu bapak asuransinya nggak ada. Ada sih dipisah asuransi, cuma agak ribet. Tapi kalau PPU, sorry kalau siskopatu cuma murah kok, cuma 250.000 kalau tidak salah, sampai 300 lah. Itu ada asuransinya, diurusin oleh KJRI kalau ada apa-apa. Nah, gitu. Nah, terus penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilakukan oleh PPU, ya. Itu kalau untuk penyelenggaraannya. Pasal 115, setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPU, mengumpulkan dan memberangkatkan jemaah umrah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Misalkan di sini ada satu orang, oh setoran ke saya, jangan. Ibu bapak kalau ada di kampungnya, ada orang ngaku agen travel, tanya nomor PPU-nya. Setelah dapat nomor PPU, cek ke PPU, ya, ke website PPU, dia benar atau tidak. Kan banyak kasus orang bayar, ya, itu uangnya nggak kembali. Ya, ini ibadah juga banyak korupsinya zaman kapitalis, ya, sistemnya rusak. Jadi dilarang kita mengambil orang atau duit mengumpulkan untuk berangkat, enggak. Kalau saya memang rutin setahun 2 kali dengan keluarga ke Mekah. Kalau ada yang mau ikut, silahkan. Ayo silahkan, ya, kita bareng-bareng makan bareng, tiket bareng, ya, mobil bareng, silahkan, gitu. Dan saya menggunakan PPU. Diskopato. Pasal 117, setiap orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umroh. Hati-hati ya, banyak orang nggak tahu nih. Kalau iseng dilaporin bahaya. Dan orang yang nggak punya izin, ngaku travel, lalu dia mengambil seperti PPU, maka dia didenda 6 miliar. Yang berikutnya, setiap orang tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah didenda 8 miliar. Hati-hati. Dari slide ini maksudnya adalah ibu bapak boleh untuk umroh mandiri. Boleh, kalau nama lainnya backpacker, monggo silahkan. Tapi saran saya persyaratannya dipenuhi. Ya, persyaratannya dipenuhi. Hati-hati maksud saya. Persyaratan yang pertama adalah paspor. Paspor itu mandatori, tidak boleh tidak, pasti harus. Ya. Yang kedua adalah ini adalah visa saya, ya. Visa sekarang itu tidak ditempel. Saya alhamdulillah punya residen Inggris, saya punya visa Amerika, saya punya visa Cina, saya punya visa Saudi, saya punya visa Uni Emirat, ya. Dan sebagian besar saya ngurus sendiri. Itulah kenapa yang menyebabkan mudah dan murah. Kenapa? Karena saya ngurus sendiri. Sebagai contoh, kemarin saya ngurus visa Dubai, ya, Uni Emirat. Itu 3.700.000 kalau ke agen. Saya ngurus sendiri berapa? 260.000, ya, 260.000. Ini alhamdulillah. Sendiri gampang. Kalau ibu bapak ingin khusus dengan saya diskusi, ya, sambil bawa handphone, ya, kalau ada waktu kita kerjakan bareng-bareng. Gampang. Nah, ini adalah Siskopato, ya, hanya berlaku di Indonesia. Yang bawah ini adalah khusus untuk leader atau mutawib. Saya alhamdulillah punya sertifikat mutawib, ya, dan saya maksudnya ini hanya untuk leader, tidak untuk jamaah. Yang jamaah itu khusus Siskopato. Ya, yang ini juga hanya berlaku di Indonesia, Siskopato ini. Kenapa berlaku di Indonesia? Karena negara yang lain tidak ada. Sejujurnya pemberlakuannya untuk melindungi jamaah sebenarnya. Ya, kenapa? Karena di sini ada nomor telepon perwakilan Saudi. Kalau kita scan barcode itu nongol tuh di Siskopato hotelnya mana,
tanggal berapa aja, yang harus dihubungi siapa, kalau meninggal, kalau sakit, kalau tercecer, kalau sesat. Ini di Cisco patuh semua. Ya. Saya alhamdulillah masih punya ini. Nah, yang berikutnya per 1 Februari tahun 2025 ini mandatori. Per 1 Februari. Ya, dulu hanya Indonesia saja yang melakukan meningitis. Lalu tidak ada, bulan Juli 2024 diadakan lagi. Ya, sekarang per 1 Februari tahun 2025 per hari ini kalau tidak salah ya, per hari ini itu mandatori. Di Saudinya diperiksa. Ya, nanti kita bahas detail. Tentang paspor, ya, ini bisa dibuat di M-Pasport. Untuk tata cara membuatnya saya tidak bahas di sini, ya. Jika dibutuhkan kita akan buat seminar terpisah. Silakan kalau Bapak Ibu, Pak, saya belum punya paspor, gimana cara bikin paspor? Ayo kita buat seminar terpisah, Zoom terpisah, ya, lillahi ta'ala, dengan berharap pahala, kita akan bahas sampai Ibu bisa, sampai Bapak Ibu bisa. Yang kedua, kalau nggak bisa bikin sendiri, bisa juga ke jasa agen. Ya. Terus yang berikutnya, biasanya itu yang biasa itu 350.000, yang elektronik 650.000. Ada satu lagi visa diplomatik yang warna coklat. Ya, tapi itu tidak untuk umum, itu hanya untuk konsulat atau dubes atau untuk diplomat. Untuk dewasa berlakunya 10 tahun, untuk anak-anak 5 tahun. Ya, kebetulan dulu di Bandara Soekarno-Hatta yang mengurusi kontrak imigrasi AutoGate itu saya. Ya. Jadi alhamdulillah agak paham lah dengan paspor. Jadi sekarang nggak usah pakai stempel lagi Ibu Bapak, pakai AutoGate sudah otomatis ya, pakai scanning biometrik kita insya Allah masuk. Tapi kalau saya, walaupun saya tahu saya yang buat kontraknya di Soekarno-Hatta, saya nggak pernah pakai AutoGate. Kenapa? Karena saya suka ngumpulin stempel di paspor. Saya udah ganti 4 paspor, ya, karena kebanyakan stempel. Yang berikutnya, jika ditolak atau terlambat datang, uang tidak dikembalikan. Ibu udah bayar, Bapak udah bayar, nggak datang ke kantor imigrasi, tidak bisa dikembalikan. Angus. Lalu bawa dokumen asli, jika jika ada kesalahan nama atau spasi saja berbeda, diberi waktu 7 hari kerja kalau tidak salah untuk merevisi kesalahan data dokumen asli. Kemarin nama anak saya itu panjang-panjang. Nah itu ada kesalahan, cuma 1 koma aja, ya itu nggak bisa. Akhirnya apa? Saya rubah ke Dukcapil dulu. Alhamdulillah bisa semua. Tiket, ya, tiket ini yang paling penting. Porsi struktur cost dalam umroh mandiri itu 60% harga tiket saja. Bagaimana biar murah? Biar murah itu ya pakai scanner belinya. Minta bantuan AI, ya, artificial intelligence itu dia bisa mencari yang murah. Ya, yang murah dia kombinasikan. Kita banyak pilihan. Yang berikutnya, kalau kita mendapatkan potongan 50% saja diskon dari tiket, insya Allah sananya murah. 10 juta udah bisa PP. Ya. Cuma memang nanti akan dibahas. Kalau Ibu Bapak, Pak, saya ingin cari bagaimana tiket murah, caranya gimana? Ya kalau ada waktu kita seminar boleh. Atau menemui saya juga boleh, insya Allah. Yang berikutnya pastikan beli tiket PP pulang pergi karena tiket itu akan diminta untuk membuat visa, untuk membuat LA, ya, untuk membuat LA. Saya sudah kenal banget tuh dengan teman-teman saya orang Pakistan kalau di Jeddah di Madinah. Ya saya sering ngobrol. Kemarin aja saya WA dengan dia. Ya saya ngomong, tolong jemput saya di Jeddah ya. Biayanya segini, gini-gini. Oke, tetap aja walaupun kenal akrab, dia minta tiket PP saya, minta visa saya, minta paspor saya, gitu yang terbaru. Kenapa? Karena mulai ada pemberlakuan pemeriksaan driver atau travel ini ya, LA transport itu di bandara-bandara Saudi, terutama di Jeddah. Ya, ini harus tiket PP. Yang berikutnya peraturan IATA tidak ada toleransi kesalahan 1 huruf pun di paspor. Saya pernah kejadian lebih 1 huruf. Lebih 1 huruf nggak bisa. Banyak orang yang tidak berangkat di bandara gara-gara dia beda huruf. Kemarin teman saya, ya, dosen di UIK, beliau ada seminar di Qatar tentang wakaf.
dan teman saya, ya, teman dokter saya di Wika mau ke Qatar. Namanya adalah, saya nggak sebut nama, nggak enak, dua suku kata. Tapi karena dia orang Minang, di KTP-nya ada sukunya, ya. Misalkan Abdul BC, ABC namanya gitu. Nah, di tiket dibelikan oleh Agent Travel cuma. Jika ingin tahu bahwa Big Bang ini berasal dari umat Islam, ikuti kajian Madu. Aja di OTA, online travel agency, atau langsung ke maskapai. Kalau di Soekarno-Hatta di Terminal 3, silakan, atau silakan personal by personal. Ya, tapi hati-hati. Pastikan bukan penipuan. Banyak banget penipuan tiket dan itu miliaran, ya. Pastikan jangan bayar dulu kalau bisa. Ya, pastikan ada booking code-nya atau ada PNR validnya. Cek di maskapainya. Hati-hati, ya. Atau minta jaminan KTP dia dulu sebelum bayar. Hati-hati. Ini banyak banget nih yang penipuan-penipuan tiket. Yang berikutnya adalah pastikan ketentuan bagasi, refund, schedule, transit, dan sebagainya. Jangan sampai salah ngeklik, transitnya di Bandara Dubai 24 jam. Rata-rata Bandara Abu Dhabi, Dubai, Muscat itu di atas 12 jam. Ya, ada yang 3 tapi lebih mahal. Jangan sampai lebih 32 jam. Kalau pakai apa tuh namanya yang dari India, yang kayak dukun-dukun itu, apa namanya? Indigo. Maaf saya ngomong dukun, ya kan Indigo namanya. Nah itu Indigo itu hati-hati, ada yang 32 jam transit. Udah gitu ketika keluar harus pakai visa transit, nggak bisa. Wah bete, kedinginan di bandara, pulang sakit. Ya, hati-hati. Mau beli makan susah, nggak bisa bahasanya. Mau beli makan nggak ada kartu visanya, nggak bisa. Ya, jadi harus pakai kartu visa. Hati-hati. Yang berikutnya adalah tiket war, mencari tiket murah dengan diskon. Ya, bagaimana caranya agar dapat diskon? Nah, ada buat Pursan. Pursan itu saya dikirimin terus tuh diskon dari Flynas dan bapaknya tuh Saudi Arabia Airlines. Ya, Flynas itu adalah anak perusahaan dari Saudi. Nah itu saya dapat diskon lulu tuh tiap tahun 50, 70, terutama bulan September ketika ulang tahun kerajaan Saudi. Ya, terlepas dari hiruk pikuk itu, ya, tapi dapat diskon. Nah ini kalau terus menggunakan Skyscanner, Skyscanner itu ngasih kita harga yang paling murah. Saya aja sampai sekarang masih bisa tuh nyari tiket PP 5 juta, ya, dari Skyscanner masih bisa saya. Cuma konsekuensinya ya akan menghabiskan waktu saya karena transit agak lebih lama gitu, beberapa tempat gitu. Terus pakai Cognito. Cognito itu untuk menghilangkan logaritma kita. Logaritma kita pakai Cognito. Saya juga untuk mendapatkan tiket lebih murah saya pakai VPN. Ya, saya pakai VPN, pakai IP proxy. Ya, itu kalau teman-teman mau yang lebih murah, ada waktu ya silakan ngobrol ya. Itu cuma sipon atau VPN yang gratisan. Ya, seolah-olah saya ada di Mesir, seolah-olah saya ada di Turki, seolah-olah saya ada di Singapura, ya itu tidak terdetek. Tapi kalau IP Indonesia rata-rata diblok oleh apa namanya promosi. Gitu ya, kalau ada waktu silakan nanti kita ngobrol. Yang berikutnya visa. Saya jelaskan tentang visa. Ini visa saya ya. Saya sengaja saya blok karena masih berlaku. Takut ada yang iseng. Visa itu jenisnya banyak. Ada visa umroh. Saya punya. Visa Siaha, biometrik, non biometrik. Alhamdulillah saya punya. Tapi sudah habis waktunya. Ada Saksia. Jadi Siaha itu visa turis. Ya, bio itu maksudnya kalau mau daftar kita harus ke VPS Global. Ada 2, ada di Kuningan dan ada di Halim. Saya kedua-duanya saya sering ke sana. Itu diminta bio kita ya, biometrik mata kita dan sidik jari. Kalau non bio, Siaha, ya 1 jam saya bisa buat. Ibu bapak pengen ke Saudi, ya tolong buatin saya dong visa Siaha, ya non bio, ya. Harganya cuma 1.350.000 dulu saya pernah buat. 1 jam saya bisa buat, bisa terbit, insya Allah.
Orang beli sampai 2 juta, 4 juta dan sebagainya. Itu syiah ya. Tapi kalau syiah itu dia karena dia turis, dia harus punya residen atau visa negara ketiga. Orang Indonesia nggak bisa. Orang Malaysia boleh, orang Brunei boleh, orang Indonesia nggak bisa. Mungkin karena kebanyakan takutnya TKI ilegal gitu nggak pulang, ke sana nggak pulang lagi, jadi Indonesia nggak bisa. Kebetulan saya punya visa Amerika, saya punya residen Inggris, saya punya visa Cina, dan punya visa Uni Emirat, itu gampang bisa. Bikin cuma 1 jam, ya 1.300.000, ya kalau tidak salah, itu 1 jam udah terbit. Ya, itu syiah bio. Saksiah bio juga ada, ya, dan non bio juga ada saksiah. Harganya sekitar 10 juta, 7 sampai 10 juta. Dan syaratnya untuk saksiah itu harus punya mustanad. Mustanad itu adalah undangan orang Mekah, orang Saudi. Kapilahnya kapilah mana? Kalau kapilah Mekah, lebih kuat itu kalau untuk haji. Tapi haji menggunakan visa syiah, visa saksiah itu banyak banget. Ya, banyak banget itu. Tetapi akan ditangkap-tangkepin. Ya, ditangkap-tangkepin. Bagaimana cara ditangkap? Wah, ada caranya juga itu. Ya. Kebetulan saya tidak pernah haji menggunakan visa saksiah. Ngeri-ngeri sedap. Tapi karena saya tinggal di sana, saya tahu. Terus ada visa, dan ini tidak direkomendasikan ya. Jangan ya, takutnya saya disangkanya, oh haji pakai ini, jangan. Ya. Masih banyak cara yang lain. Yang berikutnya pakai visa stopover. Apa itu visa stopover? Nah, hebatnya nih ya sekarang Saudi. Dalam hal ini, ya. Kalau kemaksiatan Saudi juga banyak maksiatnya. Tapi dalam hal ini maksud saya, visa stopover itu kalau kita menggunakan apply visa stopover untuk mandiri, itu dapat 3 hotel gratis. 3 malam hotel gratis. Jadi kalau sekarang umroh itu gampang, punya tiket aja, ya, aplikasi itu ya, menggunakan pesawat Saudi atau Flynas, untuk apply visa stopover. Nah itu kalau visa stopover terbit, nggak usah booking kendaraan, nggak usah booking hotel. Begitu kita mendarat, itu daftar ke itunya stopover, itu dikasih 3 malam 4 hari untuk di Saudi gratis. Nah di situ kita bisa umroh. Ya stopover itu. Cuma kan kalau orang Indonesia jarang ya pakai stopover. Kenapa? Ya mereka pengen lama-lama di Saudi gitu ya. Ada visa on arrival. Nah ini orang Indonesia nggak bisa buat. Ini khusus untuk Schengen, UK, terus GCC, Gulf ya, negara-negara Teluk. Ada visa amil muakkad apa visa amil, yaitu visa bekerja. Ada visa diplomatik, ada visa haji, ada visa mujamalah. Nah, haji itu rata-rata menggunakan visa haji udah pasti. Visa mujamalah pasti, itu adalah kewenangan kerajaan Saudi. Ada yang menggunakan visa diplomatik juga ada. Ada yang menggunakan visa amil. Dia sekalian kerja jadi petugas haji, ya. Pakai visa amil, dia juga melakukan haji, dia juga digaji. Nah itu. Ada yang menggunakan, yang berani ya nekat visa haji dengan visa saksiah, bisa. Ada juga yang nekat menggunakan visa syiah, ada juga. Ada juga yang menggunakan visa umroh, wah ada juga. Tetapi ketika dia ditangkap atau pulang, dia akan didenda sebesar, kalau tidak salah ya, 10.000 SAR atau sekitar 10.000 atau 100.000 saya lupa ya. Itu dia akan didenda dan dia tidak boleh kembali ke Saudi selama 10 tahun. Yang berikutnya perlu dipahami, semua visa boleh digunakan untuk umroh. Visa apa aja boleh digunakan untuk umroh. Nggak ada raja visa itu, nggak ada. Kecuali yang ketika musim haji. Ya. Itu juga cuma di ring 1. Nah itu, semua visa itu boleh digunakan untuk umroh. Termasuk yang punya igoma. Tulisannya ikoma, tapi kalau orang Saudi ngomongnya igoma. Nah igoma ini contohnya yang di bawah nih. Ya, saya punya sih, cuma punya teman saya orang Mesir. Nah itu, igoma itu seperti ini. Dia itu semacam residen, semacam KTP, tapi untuk orang asing. Nah, igoma ini ya harganya lumayan. Ya 90 jutaan. Ini bisa untuk haji. Dia dapat jatah haji, dia tinggal daftar di Nusuk, dia nanti dapat smart card untuk masuk haji Arafah dan sebagainya. Ya.
Nah, ini adalah IGOMA, itu kursus para pekerja. Dan saya yakin TKI-TKI kita di Saudi itu banyak sekali yang tidak pakai IGOMA. Tetangga saya, tukang gorengan. Tetangga saya di Mekah, di Alkansa, itu tukang gorengan. Wah, duitnya banyak banget. Visa nggak punya, paspor nggak punya. Ketika dia ditangkap, saya yang deg-deg sama istri. Ya, dibalik lagi dia. Polisinya udah males, udah capek. Dia nggak punya dokumen. Ya. Nah, kemarin dia dipulangin tuh. Saya nggak tahu kenapa dipulangin. Ya, saya jemput di bandara. Ya. Tapi dia hanya jual gorengan. Luar biasa tuh gorengan sama petis-petis. Yang harus perhatikan adalah kalau kita mau apply visa itu harus amanah. Jangan bayar dulu. Atau kalau memang harus bayar, karena memang harus dibayar duluan ya, itu harga visanya saja, fee-nya dia belakangan. Atau minta KTP-nya atau minta ketemu. Atau yang sudah terbukti. Ya. Karena banyak penipuan. Pastikan dia kerja sama siapa, dia menggunakan muasasah siapa. Kalau dia ngomong, oh muasasah saya ini, ya carilah itu di website, insya Allah terdaftar. Muasasah itu adalah travelnya Saudi resmi. Jadi semua visa umrah itu tidak ada satupun orang Indonesia pribadi bisa menerbitkan visa umroh, tidak ada. Karena visa umroh yang bisa menerbitkan adalah muasasah. Travel Indonesia itu juga menggunakan muasasah Saudi. Ya, menggunakan muasasah Saudi. Yang berikutnya, kalau perlu minta KTP yang menyediakan di Indonesia. Ajak ketemuan, karena banyak sekali yang penipuan. Yang berikutnya, kalau udah dapat visa, jangan langsung bayar full dulu. Cek dulu di MOFA. Nah, ini ada linknya www.mofa.gov.sa, Saudi Arabia. Cek di situ. Ya, kalau nggak tahu, silakan oh saya punya visa nih, misalkan nanti ya kalau mau berangkat. Coba tolong cekin dong Ustaz, ya wapri saja ke saya, ya Insya Allah saya akan kasih petunjuknya. Khusus visa umroh hanya dikeluarkan oleh muasasah Saudi atau PPU Indonesia. Jadi PPU Indonesia itu mengeluarkan melalui muasasah Saudi. Jadi kenapa sekarang nih antar travel lagi bingung. Wah, sekarang banyak mereka laporan ya. Oh, sekarang banyak umroh mandiri ya sehingga sehingga order mereka menjadi berkurang. Ya salah mereka sendiri. Kenapa? Karena di antara PPU mereka mau mengeluarkan visa umroh. Gitu ya. Jadi kalau seandainya PPU tidak mengeluarkan visa umroh, nggak ada orang yang bisa umroh. Menggunakan visa umroh nggak ada. Mungkin lebih mahal biayanya. Menggunakan apa? Visa saksian. Visa umroh itu 2.100.000, 2.500.000 lah. Kalau high session bisa 3 juta. Tapi kalau PPU kompak tidak mengeluarkan visa umroh, ya bisa menggunakan visa saksian. Oh, itu harganya 7 juta sampai 10 juta. Mustanadnya aja 5 juta. Gitu ya. Oke, yang berikutnya Siskopatu. Siskopatu juga tidak kalah penting. Siskopatu juga tidak kalah penting. Bisa nggak Ustadz saya tanpa PPU? Bisa. Bapak Ibu ke Kuala Lumpur, Bapak Ibu bisa ke negara Asia, Bapak Ibu bisa ke negara, saya bukan ngajarin yang nggak benar ya, maksudnya, tapi ini adalah salah satu berbagai jalan maksudnya gitu. Bapak Ibu bisa ke negara yang bebas, bisa. Kemana? Ke Turki dulu. Ya ke Indonesia itu bebas bisa. Ketika ditanya, mau kemana? Saya mau liburan ke Turki, saya mau liburan ke Kuala Lumpur, saya mau liburan ke Vietnam, saya mau liburan ke Thailand, ya nggak bakal ditanya apa-apa. Ya. Tapi kalau mau kemana, mau umroh, wah, itu akan ditanya oleh yang lain maksudnya, ya bukan imigrasi bukan job desk-nya. Yang lain akan ditanya, mana sih psikopatunya, mana sebagainya. Gitu. Bisa, tetapi ini kan cuma 290 sampai 300 ribuan. Saran saya mah lebih didahulukan Siskopatu ini. Kenapa? Di situ ada, aduh, punya saya dicoret-coret. Di situ ada asuransi kesehatan. Kalau ada apa-apa, apalagi yang lansia, sakit, nah ini ada asuransinya. Ya, ada asuransinya. Oke, nah PPI itu cuma 300 ribu dengan asuransi.
ya. Nah, dengan asuransi ini kita bisa di sana kalau ada apa-apa ada perwakilan muasasa. Ya, ada perwakilan muasasa. Muasasa akan bertanggung jawab ngurusin kita. Ya, seandainya Allah berkehendak, alhamdulillah kita meninggal dengan pakai pakaian ihram, ya kita disolatin tuh. Disolatinnya nggak pakai kapan dan wajahnya juga terlihat nggak ditutupin. Nah, itu muasasa nanti yang akan ngurusin. Gara-gara apa? Siskopatu. Saya kenal namanya Dewi Srikandi, ya, Dewi Arjuna itu dia kerja, dia dulu TKI tapi sekarang di hire oleh kedutaan Saudi di Jeddah. Dia itu yang ngurusin kalau ada orang meninggal, TKI umroh meninggal tuh. Wah, luar biasa ya. Kemarin apa namanya? Ada orang Indonesia juga yang mengalami kesulitan, beliau bantu tuh. Ya, itu yang dia tanya apa? Siskopatunya coba lihat, asuransinya ada nggak? Ya gitu, ya. Ya, saran saya walaupun mandiri ini dilengkapi. Ini dilengkapi. Di sini kita melakukan apa namanya travel gitu ya. Kalau yang bisa ngeluarin adalah PPU atau travel. Range-nya, nah tapi travel juga sebenarnya travel wajib mendampingi dan menjamin tidak terlantar. Itu gunanya PPU. Umroh mandiri bisa dapat siskopati, tetapi membuat surat pernyataan bermaterai. Mau mandiri Pak, nggak didampingin? Iya, ya buat materai, nah itu keluar. Ada yang nggak begitu, hati-hati, takutnya penipuan. Syaratnya apa? KTP, paspor, tiket PP, hotel, dan mutawif. Ya, mutawif ditanya, mutawif siapa? Hotelnya mana aja? Nah itu. Nomor mutawif orang Mekah berapa? Terus perwakilannya sana siapa? Hotelnya apa aja? Berapa hari di Madinah? Berapa hari di Mekah? Nah itu detail tuh di Siskopatu ya. Nah, ini apa sih namanya meningitis ya. Meningitis dulu ada, lalu nggak ada, per Juli 2004 ada, tapi cuma saran. Nah, sekarang ada lagi, ya, ada lagi meningitis ini. Ini saya katasin, sorry. Ini meningitis ada lagi, bahkan ini ada surat resminya ya. Health requirement and recommendation for traveler to Saudi Arabia for Umroh 1440 Hijriah 2024. Ya, Ministry of Menteri Kesehatan Saudi Arabia. Ini resmi suratnya. Ya, surat tadinya enggak, biasa aja. Walaupun negara lain memberlakukan, Saudi biasa aja. Tapi kemarin berlaku 1 Februari nih. Ya, TMT 1 Februari ini berlaku. Pengumumannya dari awal Desember. Saudi mewajibkan vaksin flu, polio, dan meningitis untuk negara tertentu, terutama negara Afrika. Dan khusus untuk meningitis itu WNI dari Indonesia wajib harus mandatori menggunakan meningitis. Dibuktikan dengan kartu kuning ini ya. Kalau suntik, saya di KKP Bandara Soekarno-Hatta saya datengin, itu 350 pack jika disuntik. Ya, terus ada yang nggak mau disuntik, ada juga itu linknya. Indonesia apa sih kagak dijual? Ya, itu 450 sampai 600 tanpa suntikan. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena banyak buku kuning palsu. Ya. Ini punya saya semua, ini punya keluarga saya semua nih. Ya, ini punya keluarga saya semua nih. Dan itu ada barcode-nya, saya tes satu-satu ada. Alhamdulillah. Ini kartu mutawib, ya, alhamdulillah saya punya kartu mutawib, ya, dan ini bersertifikat. Alhamdulillah saya punya sertifikatnya. Kartu tour leader dan mutawib perwakilan PPU. Hanya khusus tour leader dan mutawib bersertifikat. Berisi alamat dan nomor telepon perwakilan muasasa di Saudi. Menjadi wakil muasasa di Saudi jika jamaah hilang. Alhamdulillah saya punya nomor Saudi. Ya, masih aktif sampai sekarang nomor Saudi saya. LA, hotel dan dar. Ya, dar itu kamar. Ini hotel saya di London ya. Sebenarnya gini, beli itu gampang di otak. Online travel agency seperti Agoda. Di handphone saya itu ada Agoda, ada tiket.com, ada Traveloka, ada Hatchin. Ya. Hatchin itu punyanya Cina, Hong Kong. Booking.com, Airbnb, Al-Musafir, itu Agodanya Saudi, Al-Musafir, Trip.com, dan sebagainya. Kenapa di handphone saya ada semua? Karena ketika saya membuka scanner,
atau Google Flight atau Google Hotel, saya minta carikan hotel termurah di sini di sini. Nah, itu sistem Skyscanner itu akan memunculkan banyak pilihan. Ini semua muncul semua nih. Nah, yang paling murah di mana? Misalkan di Al Musafir, ya saya klik Al Musafir. Nah, masuklah ke akun saya di Al Musafir. Gitu ya. Banyak. Bapak Ibu kalau misalkan ingin bagaimana Pak caranya agar mendapatkan hotel atau dan murah, ya kalau ada waktu sambil ngopi kita diskusi. Ya kalau misalkan Pak saya dari jauh nggak bisa, boleh nggak kita webinar lagi khusus untuk tiket, untuk hotel, untuk apa gitu, bisa online silakan, ya silakan dibuatkan jadwalnya. Pastikan mendapatkan confirm letter. Ada orang yang sudah beli di OTA, online travel agency, tapi dia tidak mendapatkan confirm letter dari hotelnya langsung, dari propertinya langsung. Ketika dia nyampe ke sono, wah itu nggak terdaftar. Nggak terdaftar. Yang benar itu kalau saya, alhamdulillah saya beli di online, ya, lalu saya ada emailnya, saya email, ya, Kenly, bla 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 bla, gini 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 gini, ya, sampai dia benar-benar ngebales. Dia ngebales, ya, oke, brother, bla 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 bla, oke, sir, bla 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 bla, gitu ya, pesanan Anda diterima. Nah itu insya Allah aman. Saya sampai begitu. Kalau nggak ngejawab terus di email terus, ya, saya sudah pesan di sini, ini bagaimana, apakah ada kendala? Nah sampai dia ngebales. Sekarang terus kalau menggunakan OTA itu sekarang ada proses digitalisasi proses. Saya dengan istri saya ke apartemen Tokyo. Saya dengan istri saya ke apartemen Tokyo, ya, itu nggak ada orangnya. Saya bingung, ya, sampai ada yang menghubungi saya, ya, ambil kartu di sini, ya. Wah, saya dengan istri udah kelaparan, udah ngantuk, ya, di apartemen Tokyo itu. Saya ke basement, ya, terus di situ ada semacam lockmail gitu ya, semacam brankas. Saya dikasih kodenya, udah kayak intelijen dah, ya. Saya bukain kuncinya, apa namanya, pinnya, keluarlah kartu. Setelah kartu, saya naik ke apartemen itu, ya, apartemen Tokyo. Saya tap kuncinya, pakai kode lagi, nunggu lagi, ya, WA masuk, ya, dari yang itu dikasih tahu lah saya kodenya untuk masuk ruangan. Ya Allah, saya bilang, coba kalau kita nggak tahu, ya, kita akan terlantar. Nah ini adalah sudah proses digitalisasi. Banyak hotel sekarang tidak punya lobby. Banyak hotel sekarang tidak punya lobby, nggak ketemu sama orangnya. Ya, itu juga harus dipelajari kalau untuk kota. Belinya dengan Visa atau Mastercard, nggak bisa, atau dengan Gold, nggak bisa dengan yang biasa. Dengan apa sih, PGN itu nggak bisa, harus dengan Visa atau Mastercard. Visa Mastercard itu ada Genius, ya, ada Jago Syariah. Kalau saya pakai Jago Syariah, alhamdulillah kursnya lebih murah kalau menurut saya. Yang berikutnya, manfaatkan Skyscanner atau Cognito, sama seperti tiket tadi, ya. Beli dari jauh-jauh hari agar murah, jangan padat. Terus semakin jarak jauh dan waktu jauh semakin murah. Hati-hati penipuan jika pakai broker, ya. Jadi resikonya ini lebih mahal kalau pakai otak, dan ada masih kemungkinan untuk tidak diterima, ya. Makanya tadi harus mendapatkan confirm letter dari propertinya langsung, bukan dari otaknya. Yang kedua, harus belajar. Ada beberapa hotel tertentu yang udah nggak ada orang, pakai robot, ya, atau pakai tiba-tiba kita di WA pakai nomor asing, ya. Apakah Anda ini, apakah Anda Ruyat gini-gini nih? Ya, jawab ya. Dengan nomor ini, ya. Kartu kamar Anda di sini. Waduh, udah kayak intelijen dah. Pusing tuh. Di sini, fotoin sama dia. Wah, nggak ketemu orangnya. Sampai pulang saya nggak ketemu orangnya. Nah, ini adalah pesanan saya ke teman saya. Ya, ini adalah DP-nya saja. Ini di Masjid Kuba. Ya. Harga bisa oleh broker. Ya, harga hanya bisa oleh broker. Hotel-hotel seperti ini hanya bisa oleh broker, ya, karena saya alhamdulillah oleh teman saya ini akrab lah, ya. Harga lebih murah. Banyak kasus penipuan, hati-hati. Atau diserobot orang, kita udah bayar diserobot orang. Hindari peak season agar murah.
Harganya itu 100 SAR per room, ada 5 bed, atau sekitar 90 atau 100 per malam. Ya, ada juga yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Pokoknya semakin jauh semakin lebih murah, semakin dekat semakin mahal. Waktunya makin jauh lebih murah, waktunya makin dekat lebih mahal. Ini yang penting. Ya, kemarin ada yang datang ke saya namanya Mas Bram. Ya, tadi saya lihat nomornya, namanya ada di sini nih. Mendatangi saya pengen umroh bulan April. Ya, saya kasih tahu. Nah, ini dia Mas Bram, semoga Allah merahmati antum. Akhir Desember hingga Januari itu merah. Madinah dan Mekah itu merah. Maksudnya itu padat banget. Akhir Desember hingga Januari padat. Kayak kemarin kan padat banget. Sampai sekarang aja teman saya kemarin WA nggak bisa jalan karena padat banget seperti haji. Kenapa? Karena akhir Desember sampai Januari itu banyak orang libur sekolah. Banyak anak-anak libur sekolah diajak orang tuanya untuk umroh. Yang kedua, ada yang ingin malam tahun baru. Ya, yang pikirannya sekuler nih ya. Yang pikirannya sekuler, pengen tahun baruan di sono. Jadi sekuler syariah kali. Jadi pengen tahun baruan di sana gitu. Januari, ya. Itu padat banget. Yang berikutnya, padat berikutnya adalah 15 Dzulqa'dah hingga 1 Muharram. Ini mulai diberlakukannya haji. Datang jamaah haji. Ya, sampai 1 Muharram itu orang belum pulang. Yang berikutnya 15 Sya'ban hingga 15 Syawal. Ya, kalau sekarang tuh sekitar itu lagi padat-padatnya. Ya, 15 Syawal. Kenapa? Karena orang mau itikaf Ramadan dan 1 Syawal hingga 15 orang baru mau pulang. Saya ke 16 ini ya. Tanggal 16 Syawal, selain yang merah itu normal. Normal itu artinya padat enggak, lenggang juga enggak. Seperti orang biasalah, ya. Tapi kalau 16 Syawal hingga 15 Dzulqa'dah itu hotel murah. Tiket murah, ya. Hotel murah, tiket murah, transportasi murah. Kenapa? Karena 15 Syawal orang sudah pada pulang dari umroh itikaf. Ya. Dan sebelum 15 Dzulqa'dah orang haji belum datang. Nah, 15 Dzulqa'dah barulah haji datang. Ya. Saya pernah mengalami dengan istri itu nginap di ring 1. Yang harganya tiketnya itu di atas 20 juta. Saya waktu itu alhamdulillah menggunakan Agoda cuma 400.000. Bayangin tuh. Ya, biasanya itu 15, 17, 20 juta hotel itu. Tapi waktu itu saya sebelum haji saya ke situ, ya itu murah banget, semuanya murah karena kosong. Orang itikaf sudah pulang, sebelum haji mereka belum datang. Jadi yang 20 juta itu hotel cuma 450, ya daripada kosong gitu. Alat transport ada Haramain, HHR, kereta cepat, ya. Dulu ada Sabcobus, sekarang sudah ada diganti Sabcobusnya dengan Northward Bus. Saya pernah menggunakan mobil ini dari Riyadh ke Madinah. Saya juga pernah dengan istri dari Mekah ke Riyadh. Saya pernah juga ngerasain salju menggunakan mobil ini dari Mekah ke Abha. Siapa bilang di Saudi nggak ada salju? Wah, di Abha ada salju, turun salju. Saya ngeliat sendiri, ya. Dengan mobil ini juga Damam, ya, bisa, ya. Ini mobil biasa yang digunakan oleh supir-supir Baduy. Kadang supirnya Baduy, ya mobilnya udah rusak. Mobilnya bagus, Mercy, BMW, tapi sudah rusak, penyok nggak pernah dirapihin. Supirnya supir Baduy. Kalau orang yang pernah ke Mekah pasti paham. Supir Baduy, ya, supir Baduy itu dengan negosiasi. Kalau nggak bisa dia mahalin. Ya. Terus supir ini kadang juga ada orang-orang Afrika, ya orang Afrika yang tanpa dokumen, ya. Tapi saya alhamdulillah pernah juga dengan pemuda Yaman, nah dia baik banget ya, alhamdulillah. Dan mobil ini hati-hati, katanya by cash ya, katanya tapi by cash. Pernah ada jamaah Indonesia, istrinya duluan masuk dibawa kabur,
seminggu kemudian baru dibalikin. Ada juga cerita tasnya masuk duluan, bawa kabur, hilang duitnya. Maka untuk menggunakan taksi yang begini, ya taksi yang lain juga sama ya, hati-hati. Semoga Allah merahmati kita, melindungi kita. Itu pastikan kita dulu laki-laki yang masuk, ya, perempuan belakangan. Atau kita dulu tasnya. Ya. Tapi itu memang sudah maklum dan viral di dunia kalangan haji dan umroh. Ada ujroh taksi, ya. Perbandingannya adalah kalau pakai ujroh itu 35 dari Ajat ke Tanim. Kalau pakai ini 50 per orang. Kalau ujroh 35 sama mobil. Kalau ini 50. Kadang yang Badu ini 25. Wah, itu di depan hotel. Tanim, Aisyah. Wah, ya, itu banyak. Nah, ini adalah urban taksi. Kalau sendirian lebih ini urban taksi. Urban taksi itu pakai Hiace, ya. Saya satu keluarga pakai Hiace, ya. Ini alhamdulillah lebih murah kalau banyakan. Ada Uber, ya, aplikasi Uber. Saya juga pakai aplikasi Uber. Ada aplikasi Karim, itu untuk memesan taksi dan sebagainya. Banyak jenisnya, dari Ferrari, Vios, bukan Vios ya, Camry ya, bagus-bagus mobilnya. Nah, ini lebih murah. Yang paling murah mana? Yang paling murah adalah Uber dan Karim. Mau penumpangnya 4, 3, 2, 1 sama harganya, dan dia lebih murah. Ya, cuma dia tidak bisa di ring 1. Jadi kalau kita ke dia akan nyari-nyari kita, bisa dibatalin. Kenapa? Karena dia nggak bisa nemuin kita. Jadi semacam kayaknya tuh di Masjidil Haram itu ada pengatur apa sih namanya? Ada semacam backbone penghalang sinyal 2 ini masuk. Jadi saya lihat di peta itu mereka nggak bisa masuk ke ring 1 Masjidil Haram. Jadi kita harus keluar dulu. Nah, itu kelemahannya. Tapi harganya murah. Ini kesimpulan yang saya dapat. Kereta cepat lebih mahal dari bus. Bus lebih mahal jika rombongan. Kalau sendirian, berdua lebih baik pakai bus. Ya. Tapi kalau rombongan jangan pakai bus. Ya, pakai travel. Jika rombongan gunakan travel urban karena lebih murah. Ya. Nah, ini Mohbub Ali. Ini biasanya orang IPB nih. India, Pakistan, Bangladesh. Uber lebih murah, tapi kelemahannya jarang dan tidak bisa masuk ring 1. Ada tapi jarang. Poin terdekat di Elap Ajat dan Jabal Omar. Elap Ajat di Jabal Omar. Saya pernah dengan istri saya jalan lumayan pegel ke Jabal Omar karena nggak kedetek ringnya. Saya sudah pesan, mereka muter-muter aja tuh nyari, ya, sampai ngomel ya. Karim lebih banyak, lebih murah. Kekurangannya tidak bisa masuk ring 1. Taksi Super Baduy, Yaman, Afrika lebih mahal, nego dan kurang safety. Ujroh itu taksi yang ini ya, lebih mahal dari Karim dan kadang nego dan kadang minta lagi. Ya, kata dia, oh petanya di sini, kenapa di situ gitu. Hapilah Mekah gratis atau Hapilah itu bus ya, Haplah. Ada bus gratis Mekah, tapi hanya di Mekah-Mekah saja. Ya, saya alhamdulillah sudah menggunakan semuanya. Itu dan ada juga di Mekah itu yang bayar 4 SAR. Tapi itu hanya beberapa yang tercover. Tips agar lebih murah. Pertama, ini tolong diperhatikan. Tips agar lebih murah. Pertama, kuasai ilmunya, kerjakan sendiri. Saya alhamdulillah dari pesen tiket, dari visa, ya, terus dari hotel, dari LA transport, makan, dari mencuci, dari mutawif, ya, saya sendiri yang mengerjakan. Saya sendiri mengerjakan, saya tidak menggunakan travel, saya tidak menggunakan agen. Cuma Sisko Patuh yang minta tolong ke travel, karena nggak bisa saya. Ya. Jadi harus pakai travel. Jangan berikan ke calo. Kenapa? Karena dia akan ada jasanya. Atau broker, jangan. Karena dia akan ada jasanya. Sebagai contoh, masuk Raudoh. Masuk Raudoh itu untuk mendapatkan barcode, itu 300.000 sampai 1 juta. Saya lihat tuh di Facebook, di Instagram, di WA, atau di komunitas TKI. Yang kerjaan teman-teman kita TKI itu ya. Itu harganya kalau masuk Raudoh untuk mendapatkan barcode itu 300 sampai 1 juta. Ya. Saya dari dulu ngerjain sendiri. Ini keluarga saya dulu ada 7 orang, saya kerjain sendiri.
Sekarang keluarga saya ada 11, berangkat pakai sendiri, saya ngerjain pakai aplikasi. Cuma modal install aplikasi, ini capture langsung dari handphone saya ya, yang contoh ini. Email ya, dan visa. Dan kalau nama kita sudah masuk, memang di situ sulitnya, kadang-kadang ada menggunakan bahasa Arab yang kita nggak paham, tapi ada Inggrisnya juga. Sekarang kalau update ada Inggrisnya. Itu akun saya dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih dipakai. Di Nusuk itu masuk Raudah gratis. Bahkan per Januari kalau tidak salah, kita kalau masih di Madinah bisa beberapa kali masuk Nusuk. Dengan cara apa? Dengan cara kemarin tuh kata istri saya, Bi, kita masuk ke Raudah. Apa namanya? Bisa tiap hari kata temen. Apaan nih? Saya liatin. Jadi dia ngabarin ke kita tuh, kasih warna merah. Sekarang Nusuk, sekarang Raudah kosong lagi tuh bahasa kitanya. Apakah Anda ingin masuk? Wah, tekan masuk silakan. Gitu. Ya. Tapi kalau dari jauh-jauh bisa. Ya, saya alhamdulillah sudah mendaftarkan barcode 11 keluarga saya untuk nanti tanggal 8 Februari insya Allah. Itu saya sendiri, saya nggak pakai calo. Kalau pakai calo itu 300 sampai 1 juta satu orang. Kan lumayan itu. Itu yang membuat mahal. Ya. Nah, travel itu kadang-kadang begitu, minta ke muasasa yang ngerjain. Ya. Travel mana mungkin bikin sampai 100, 200 email, kan nggak mungkin. Ini adalah contoh. Yang kedua, reservasi tiket kereta cepat. Ini salah satu iklan. Saya tutup merah ya karena itu adalah nama PT-nya ya. Itu tidak gratis. Sebagai contoh, saya pernah lihat jasa pesan tiket 250 SAR, sekitar 1.100.000 dari Jeddah ke Madinah kalau tidak salah ya. Padahal harganya cuma berapa? 138 SAR. Sekitar 600.000 harganya. Tapi bisa 1 juta. Padahal cuma handphone doang. Nah, ini buktinya ya, ini buktinya. Dan masih banyak yang bisa dilakukan sendiri tanpa biaya tambahan. Itulah yang dimaksud dengan mandiri murah. 9 juta bisa insya Allah. Ya, insya Allah bisa. Masih banyak yang bisa dilakukan sendiri tanpa biaya tambahan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, karena waktunya juga terbatas, haji 21 juta atau haji gratis dan atau pulang haji bawa duit, ya kayak saya nggak sengaja bawa duit kemarin, ya. Itu juga udah dilarang-larang sama istri. Padahal saya cuma di kamar doang sama istri berdua, ya. Modal handphone doang. Alhamdulillah. Kita bahas di seminar selanjutnya, insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu bisa di-capture. Silakan jika ingin diskusi sambil ngopi dengan saya. Saya dari Senin sampai Jumat, kantor saya di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, tanya saja Ruhyat Komersil, insya Allah paham. Ya. Kantor saya di depan Masjid Nurul Barakah. Sabtu saya ngajar di STAI Darul Qolam, saya dosen di sana. Hari Minggu ya saya di Ponpes Madrasah Umat di Banten. Saya sudah share map-nya ya. Kalau mau ngopi ya silakan. Jika ingin ketemu di Madinah, silahkan. Ana tanggal 6 sampai tanggal 21 Februari, Ana di Madinah dan di Mekah. Setelah itu, Ana antar anak ke Abu Dhabi dan Dubai. Insya Allah antar anak ke Abu Dhabi dan Dubai. Dan berikutnya, insya Allah kemarin saya ditelepon oleh teman-teman Quebec, Kanada. Ya, jadi sekitar 6 bulan yang lalu, ada teman dari Kanada ngedatengin saya di kantor. Beliau itu dokter, beliau itu PhD. Beliau itu yang membuat racikan obat di salah satu rumah sakit di Quebec, Kanada. Beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam dan yang mensyahadatkan saya. Ya, alhamdulillah atas wasilah teman ya, beliau syahadat dengan saya. Nah, itu teman-temannya sampai sekarang masih aktif. Teman-temannya itu meminta saya menjadi mutawib. Karena saya cerita kemarin saya jadi mutawib jamaah London. Nah, dia meminta saya untuk menjadi mutawib jamaah Kanada. Cuma kayaknya masih tentatif karena terkait dengan cuti kerja saya yang sudah mulai habis. Silakan Bapak Ibu kalau mau diskusi ya by appointment ya, by perjanjian dengan saya ya. Kapan ada waktu kita ngobrol. Saya tidak pelit ilmu, saya akan buka semuanya. Sampai bisa insya Allah. Ya.
Bahkan kalau bapak ibu ada masalah di Saudi, telepon saja saya, ya. Kalau masalahnya bisa saya selesaikan, saya utus orang untuk menyelesaikan masalah ibu, insya Allah. Ya. Kalau mau main juga silakan, ya. Saya ada ada rumah, ya, yang disewakan. Kalau main sehari 2 hari ya nggak usah bayar, kecuali ibu tinggal di sana, bapak tinggal di sana, itu di Alkansa. Ya. Dan saya juga sedang membangun rumah makan masakan Sunda di Saudi. Ya, untuk teman saya sudah di sana. Untuk teman saya di sana, insya Allah kita masakan Sunda ada di Saudi. Karena di Saudi itu kebanyakan makanannya Turki, Bangladesh, India, Pakistan. Ya. Ada Indonesia dijualnya sama TKI itu yang goreng-gorengan, gado-gado gitu. Enak, murah. Gitu. Cuma maksudnya kalau seandainya ada makanan kita pasti lebih ramai. Silakan, demikian dari saya, Ustadz Stephen. Silakan kalau mau ada tanya jawab atau diskusi, ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kulli sahabati wa ajmain wa ummati bidawati ila yaumil amma ba'd. Lisan Allah. Sebenarnya dulu hubungan antara Madinah, Jakarta, Aceh, bahkan Maroko adalah hubungan domestik. Oleh karena itu, sejujurnya umroh haji itu adalah gratis. Yang bayar itu adalah fasilitas. Sesungguhnya fasilitasnya juga murah. Yang mahal itu adalah pilihannya. Nah, ingin tahu bagaimana caranya kita bisa umroh haji dengan murah dan gratis? Ya, lihat YouTube Madrasah Umat. Insya Allah akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Kiai untuk paparannya ini luar biasa, komprehensif dan komplit gitu. Mungkin kawan-kawan Bapak Ibu yang awalnya tidak ada gambaran atau berpikir umroh itu mahal, lalu umroh itu susah gitu. Paling tidak dengan penjelasan dari Kiai ini dapat memberikan gambaran bagaimana kita bisa berangkat umroh gitu dengan beberapa takaran. Kalau mau dengan travel monggo silakan, kalau mau mandiri silakan, dengan biaya yang murah juga bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait seminar tips haji dan umroh 3M pada malam hari ini, silakan langsung di chat. Oh, ini ada yang langsung resen. Oke, apakah boleh Kiai? Ini mah senior saya ini mah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh. wabarakatuh. Batur tampiase, Pak Dokter. Masya Izin Allah, boleh? selamat. Tar dulu, saya mau tanya dulu ke Antum. Selamat, udah dapat S2-nya. Masya Allah. Masalah batur tampiase, Pak Dokter. Padahal Ustaz. Oh, inggih. Batur tampiase, seagung-agungnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Dokter. Memang Bapak Dokter ini selalu di hati. Dulu saat-saat genting juga saya sempat berkomunikasi bersama beliau dan beliau sangat terbuka sekali. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga beliau luar biasa responnya. Izin Pak Dokter, saya mau bertanya sedikit Pak Dokter tentang apa yang sudah dipaparkan tadi. Alhamdulillah saya sudah jalani dan sudah saya lakukan. Cuman ada 2 hal yang mengganjal di perasaan dan pikiran saya Pak Dokter. Terkait dengan visa Pak Dokter sama psikopatuh itu. Atau 3 lah, ya 3. Sama dengan DAR yang bisa direkomendasikan. Tapi untuk visa, terkait dengan visa dengan psikopatuh, apakah Bapak Dokter bisa memberikan fasilitas bagi kita? Misalnya kita sudah ada tiket, tetapi kita ini di visa dan di psikopatuhnya agak kesulitan.
bagaimana seandainya mungkin kita bisa berkomunikasi Pak Dokter untuk sebagai penyedia daripada PISA dan Siskopatuh. Kemudian untuk untuk DAR mungkin ada yang direkomendasikan nanti saat kami mungkin mandiri. Mungkin ini sebagai pertanyaan singkat saja Bapak Dokter. Matur tampiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tifan, saya langsung jawab aja ya, takut keburu lupa. Aduh, Kiai. Ya, salam hormat untuk Ustadz Mariun. Wallahi sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan beliau secara face to face. Belum pernah ketemu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi waktu itu beliau ada kendala di Mekah lah, ya, terkait dengan manasik ya dan hotel ya. Waktu itu saya arahkan ke hotel Kiswah. Jadi manajer Kiswah itu teman saya. Dia orang asli Saudi tapi bisa bahasa Indonesia lah. Ya kayak Jaksel lah gitu, kayak Jaksel Inggris Indonesia. Jadi cuma memang waktu itu Pak Marion itu alhamdulillah kita tukeran, saya tanya beliau di mana, beliau pernah di AirAsia ya, Ustadz ya? Ya. Nggih, siap. 8 tahun Pak Dokter. Masya Allah. Tapi wallahi saya belum pernah ketemu ya. Wallahi semoga Allah menakdirkan kita ketemu. Tapi ketemunya di Eropa insya Allah. Ya. Amin, amin. Jadi pertanyaannya, saya sudah punya tiket misalnya begitu. Karena memang penipuan ini luar biasa. Penipuan ini luar biasa. Banyak sekali penipuan. Ya, penipuan saya nggak ngerti lah. Karena memang sistemnya sistem sekuler, kapitalisme, jauh dari Islam, sudah beberapa generasi, sehingga mereka tidak takut terkait dengan dosa orang yang mau ibadah. Banyak sekali, banyak. Ya. Nah itu pertanyaannya, kalau saya beli tiket sendiri, lalu adakah rekomendasi DAR? DAR itu murah, DAR itu rumah. Ya. Adakah rekomendasi PISA? Adakah rekomendasi Siskopatuh? Ya. Kalau seperti itu, saya kasih linknya, paling saya kasih nomornya, tapi bukan saya. Ya. Saya alhamdulillah ada jamaah banyak lah. Bahkan saya bulan September tahun 2023 saya dikasih travel Siskopatuh oleh salah satu jamaah saya, ya, yang ada di Bekasi. Cuma saya tidak ambil waktu itu, ya. Saya buat pertanyaan, oke lah saya gini itu cuma karena waktunya tidak ada, ya akhirnya saya diamkan gitu. Nah itu ada Ustadz yang amanah misalkan. Insya Allah teman-teman saya banyak. Insya Allah teman-teman saya banyak ya di Mesir, di Saudi itu banyak. Ya. Paling saya kasih nomornya. Ya, Insya Allah kalau antum menggunakan nama saya, dia agak maksudnya agak memperhatikan lebih lah gitu ya. Memperhatikan lebih ya. Kalau misalkan antum sebut saja bahwa saya rekomendasi dari Ustadz Hujat, antum gini gitu. Saya kasih nomornya. Ya, kalau ada kendala antum ngomong ke saya, nanti saya akan tegur dia. Tapi sepanjang saya sudah beberapa tahun ya, kalau ada orang yang mau minta tolong nyari DAR ke dia gitu. Kebetulan gini, dia itu orang Minang. Dan saya dulu pernah dinas di Bandara Minang 1 tahun. Ya, saya kenal dia, masuk bandara terus ya. Beliau juga sering jadi jamaah di Masjid Bandara, Masjid Al-Uquwah kalau tidak salah. Saya di situ ngisi kajian, ya. Beliau ada di Mekah, ketemu. Ya, saya bilang antum di sini ngapain? Nah, saya jualan ini, Ustaz, gini nih. Oh ya udah. Nah, alhamdulillah dia punya kwitansi dan sebagainya. Lalu itu untuk DAR ya, insya Allah murah. Yang berikutnya untuk visa umroh itu khusus muasasah dan travel. Ini juga masalahnya. Banyak yang menyediakan, tapi kita tahu kadang palsu. Dan ini juga langganan saya ada. Langganan saya juga ada dan sampai sekarang alhamdulillah clear. Nggak ada masalah. Dan itu asli semua. Saya sudah tes. Yang berikutnya Siskopatuh. Nah, Siskopatuh ini dia tidak mau memberikan. Ya, tidak mau memberikan kecuali ke saya. Nah, bolehlah menggunakan nama saya, nggak jadi masalah. Kalau ada waktu, kalau mau ke sana, ya minta Siskopatuh ke saya, nggak apa-apa. Menggunakan nama saya nggak jadi masalah. Yang penting syaratnya satu. Siap. Jangan overstay. Siap. Kalau overstay yang didenda adalah muasasahnya. Kalau overstay yang didenda adalah travelnya, itu kasihan ya. Makanya kemarin itu ada hotel yang ditendang oleh si Surto, oleh polisi ya. Itu karena dia overstay.
Itu siapa yang laporin? Yang laporin travelnya. Karena dia nggak mau first day, dia nggak mau didenda. Nah gitu ya. Jadi kalau pertanyaan Ustadz bahwa apakah saya menyediakannya, ya saya tidak menyediakan, saya bukan travel, tapi insya Allah saya akan bantu sampai detil, dan saya akan kasih orang yang percaya, yang paling dipercaya, dan dia juga menghormati saya insya Allah. Artinya sudah bertahun-tahun nggak ada masalah. Gitu ya Ustadz ya. Inggih, Calling alhamdulillah. aja ke saya insya Allah. Siap. Silakan, nggak ada lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Tadi dari Pak Endra sepertinya raise hand. Pada Afadol, Pak Endra. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Host dan Pak Kiai atas pencerahannya. Alhamdulillah. Memang yang terpikir dalam benak umat muslim mungkin ingin haji, ingin umroh, namun terkendala dengan biaya dan birokrasi, kira-kira begitulah. Apapun celah-celah atau tahapan-tahapan mulai dari persiapan pemberangkatan dan kepulangan itu ya terpikirnya tadi harus ada persiapan secara finansial yang lebih banyak gitu, kira-kira itu. Nah, saya dengan pencerahan ini ya tadi orang yang ingin selalu mencoba dengan cara mandiri. Tapi untuk mencoba itu tadi yang sudah ditanyakan di awal oleh Ustadz, untuk membuat pertama langkah membuat paspor aja sudah ada tahapan diminta rekomendasi dari travel mulai membuat paspor, lalu tadi tahapan yang lainnya, apalagi visa. Kalau visa membuat secara mandiri mungkin birokrasinya lebih mungkin lebih sulit atau mungkin lebih rumit atau mungkin lebih mahal gitu. Jadi pintu-pintu birokrasi itu yang mungkin dipangkas. Nah, saya bersyukurnya mengikuti ilmu malam ini ya wasilahnya Kiai Ruhiyat berpengalaman bertahun-tahun dan di beberapa tempat ibadah mungkin nanti kita bisa dipandu baik secara langsung ataupun secara informasi gitu untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Itu Pak Ustadz, dan izin insya Allah minggu depan kalau ada waktu saya ingin silaturahmi ke tempat Pak Kiai Ruhiyat. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan Bang Cip ya. Oke, makasih host. Terima kasih Pak. Nah, Bapak Endra, semoga Allah merahmati dan menjaga Bapak dan keluarga. Amin. Sekarang itu ada perubahan Pak. Ya, dulu itu haji umroh mandiri itu dulu sesuatu yang tabu dan susah. Ya, saya saja sudah memulai dari tahun 2017. Saya itu Pak kerja di Bandara Soekarno-Hatta, saya ini komersil. Di sini ini ada teman saya Bang Gemal, Bang Fitra, Kang Septian ya. Seluruh airline itu Pak berkontraknya ke kami Pak, ke saya. Ya. Salah satunya saya maksudnya. Seluruh airline di dunia yang di Bandara Soekarno-Hatta itu kontraknya saya ngurusin Pak. Saya sering itu, apalagi zamannya COVID, saya itu sering rapat dengan teman-teman yang di mitra airline yang di Turki, di Saudi, di Prancis, saya sering Pak rapat gitu. Dan saya untuk memulai mandiri aja gak susah Pak. Kenapa? Karena birokrasinya ribet. Ya, bagi tiket bagi saya mah gampang, ribet Pak. Zaman dulu saya tuh nyari bertahun-tahun tuh untuk provider visa. Ya. Nah, setelah tahun 2010 kalau di dunia ada revolusi IT, ada revolusi informasi, nyampe ke Indonesia tahun 2015, tahun 2017, ada revolusi informasi, itu mulai terbuka, Pak. Sudah mulai terbuka.
ya, sudah mulai terbuka dan gampang dipelajari. Lalu netizen Indonesia ini kan bagus-bagus nih yang mandiri, mengusulkanlah ke Kemenag. Kalau bikin paspor itu harus ada surat dari Kemenag, Pak. Kalau kita mau bikin paspor, ya, untuk umroh itu harus ada rekomendasi dari Kemenag dan rekomendasi travel. Dulu ya, Pak. Agustus tahun 2024 kalau tidak salah, ya, itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Bapak kalau mau bikin paspor aja nggak masalah, langsung aja. Ya, ya. Kalau Bapak nggak mau belum ada pengen umroh, apa sih yang harus dilakukan dulu sebelum haji mandiri atau umroh mandiri? Punya paspor dulu. Karena dari paspor bisa untuk memesan tiket. Setelah punya tiket, pesan visa. Tahapannya gitu. Setelah visa baru Siskopatu, hotel. Dari hotel baru Siskopatu. Siskopatu barulah transport dan sebagainya. Jadi yang pertama dilakukan adalah paspor. Paspor itu nggak butuh rekomendasi travel, paspor itu nggak butuh rekomendasi Kemenag, Pak. Kalau masih ada yang begitu berarti dia nggak benar. Bapak bisa ke Instagram, saya nanya sendiri. Saya nanya sendiri ke Instagram, ya, ke Instagram imigrasi, ya. Bukan punya saya, bukan untuk saya ingin memastikan. Karena banyak teman-teman yang telepon ke saya katanya sulit untuk mendapatkan paspor, nggak ada rekomendasi. Kata langsung itu nggak ada, nggak berlaku. Nggak berlaku. Ya. Itu per Agustus tahun 2024. Nah, kalau lebih amannya lagi, Bapak bikin paspor, bilangnya mau jalan-jalan aja, Pak, ke negara ASEAN, ke Kuala Lumpur, ya, ke ke Vietnam, ke Thailand, nggak masalah, Pak. Nggak bakal ditanya apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk umroh, kadang ditanya rekomendasi travelnya, kadang nggak juga. Saya nggak ada tuh yang ditanya, keluarga saya bikin semuanya, Pak, nggak ada. Nah, seandainya pun Bapak ingin membuat paspor, Bapak membutuhkan rekomendasi travel, Bapak ngomong aja ke saya, Pak. Nanti saya telepon teman yang punya travel untuk membuatkan. Gitu, Pak. Insya Allah, kita buat mudah, insya Allah. Ya. Nanti saya telepon travel, tolong buatin untuk teman saya. Ya. Kayak kemarin tuh, ya, kemarin ada yang WA saya minta dibuatkan surat rekomendasi cuti dari travel. Nah, saya mau bukan travel. Ya, saya minta ke orang lain. Insya Allah bisa, Pak. Banyak kawan, banyak saling membantu. Ya. Insya Allah. Clear ya, Pak? Ya, Pak. Oh iya, Pak, mohon maaf. Minggu depan saya nggak ada di sini, Pak. Saya tanggal 6 saya sampai tanggal 21 di Mekah dan di Madinah, Pak. Satu keluarga. Ya. Tapi kalau di pondok santri banyak, Pak. Tapi saya aja berangkat ke Madinah dan Mekah gitu. Insya Allah nanti ya, Pak, nunggu. bentar ya, Pak. Ya, makasih Kiai. Siap, Pak. Oh, sehat-sehat. Amin. Ada lagi? Ada lagi, Kiai. Ini di chat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Kiai, bagaimana cara agar dapat haji gratis atau cepat? Nah, ya, ini sebenarnya masuk WA ke saya nih. Orangnya juga saya kenal nih, ya. Jadi lanjutin aja sama Bang Steve ya. Jadi haji itu sebenarnya gratis. Yang bayar itu adalah fasilitasnya. Fasilitas itu adalah murah. Yang mahal itu adalah pilihannya. Saya dengan istri difasilitasi yang oleh teman-teman itu luar biasa. Tendanya tenda di 41 itu kan untuk Puroda sebenarnya ya. Saya dengan istri komitmen. Kita tidak boleh merepotkan orang. Kita mengurus diri sendiri ya. Waktu itu saya dengan istri naik bus di Eropa. Ketika di Eropa itu macet total. Ada jutaan bus, bukan 1000, jutaan. Di jalan itu saya lihat orang jalan. Saya jalan dengan istri. Saya di Eropa. Di Eropa nggak mau diam saya dengan istri. Ke tenda Pakistan, ke tenda mana, ada temen yang nelpon pengen ketemu, saya datengin. Ada temen pengen ketemu, saya datengin. Ada orang yang kesusahan, belum nyampe Eropa, mau maghrib, saya pandu. Ya, ada hari itu, ada juga yang subuh-subuh nelpon saya, dia masih di Bandara Jeddah. Ya.
Waktu itu mohon maaf ini beda ya. Ada waktu itu orang ketangkep, dibuang ke Jeddah ke Damam. Telepon saya, Ustadz gimana tolongin saya pengen ke Eropa. Saya telepon orang Baduy, tolong jemput. Saya bilang antum minta berapa, saya bayar. Jemputlah itu. Ya. Bagaimana agar cepat? Ada caranya, ada ilmu. Saya mulai begini. Kapasitas haji itu luasnya luar biasa. Saya boleh screenshot ya, sorry, screenshot apa namanya? Kelihatan nggak? Masih belum, Kiai. Belum ya? Enggak. Nah, ini sudah terlihat untuk maps-nya, Kiai. Oke, ini yang kuning-kuning ini tempat yang udah saya singgahi. Walaupun cuma ngopi-ngopi doang nih. Ini di masjid di Mekah ini. Ini di Mekah, ya. Di Mekah yang kuning-kuning ini sama yang hijau-hijau ini udah saya kunjungi. Udah kebanyakan hotel, ya. Jadi haji itu Bapak Ibu sebenarnya ini Mina. Ini Mina, ini Arafah. Nah, ini Arafah yang kuning-kuning itu tempat saya duduk tuh sama istri tuh. Yang kuning ini saya tandain tuh ya. Ini Arafah, saya di sini sama istri nih. Ini Masjid Namiroh. Kalau Bapak Ibu umroh pasti diajak ke sini kalau Cipitur. Ini masjid ini yang segitu besarnya berjubel. Tetapi di sini semua itu banyak yang kosong. Banyak yang kosong, ya. Jadi kata orang, oh harus diatur, betul memang diatur. Tapi kuotanya harus dibatasi, ya. Bisa Indonesia segini, misalkan karena Eropanya nggak muat, karena Al-Haji Eropaun, nggak juga. Karena ketika saya di sini tuh banyak yang kosong, banyak yang kosong. Cuma mungkin yang terbatas itu adalah kesehatannya. Karena sepanjang jalan saya di sini banyak orang meninggal. Karena derajatnya 54 derajat. Mungkin itu menjadi pertimbangan ada kuota. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, kuota itu kita banyak. Kemarin tahun 2024 kita mendapatkan kuota tambahan 20.000 kuota. 10.000-nya seharusnya 20.000 itu untuk reguler, ya kalau tidak salah. Tetapi digunakan oleh oknum 10.000-nya itu dijual ke Haji Plus. Makanya Kemenagnya kan dipanggil tuh sama DPR. Ya, pernah dengar nggak? Ya, Kemenagnya dipanggil sama DPR. Itu karena gitu buat apa sih Panjab apa sih namanya? Apa namanya? Oh, pansus. Ya. Ini kelihatan nggak Ustaz Stephen? Terlihat, Kiai. Google saya kelihatan ya? Ya. Nah, Kemenag siap penuhi panggilan pansus. Sampai dibikin pansus, panitia khusus. Kenapa? Karena nggak benar. Ya, karena nggak benar. Kuotanya itu diduga dijual, ada duitnya di situ. Terus saya koreksi, kemarin petugas-petugas haji itu orang yang nggak punya pengalaman. Aduh, yang kasihan apa? Yang kasihan itu TKI yang dikerjain, yang kerja di situ. Ya mau duduk-duduk aja, tidak semua tapi oknum. Ya. Menunggu 30 sampai 40 tahun. Biaya haji itu murah. Sebagai contoh, haji kemarin itu kalau tidak salah, tolong koreksi, 96 juta. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, untuk mencari tiket pesawat yang murah, bagaimana tips dan triknya? Yang kedua, visa umroh paling cepat berapa lama terbitnya? Terima Visa kasih. umroh paling cepat dari submit muasasah itu 1 jam udah bisa. Paling lama 3 hari. Tapi saya nggak nyampe 1 hari sudah langsung nongol. Yang lama itu kan kita ngasih datanya ke teman kita yang ke temennya gitu. Dari kita ke teman itu lama. Tapi kalau dari submit sudah lengkap semua datanya, disubmit oleh muasasah ya itu paling 1 jam udah keluar. Saya paling sehari nggak nyampe sehari saya udah keluar.
Kemarin itu saya bahkan bikin bahkan kalau visa Siaha itu tadi saya bisa bikin sendiri tanpa travel, ya karena saya punya punya residen. Yang berikutnya bagaimana caranya Bu nyari tiket murah? Nih, gini Bu ya, saya coba lagi ya, share lagi ya, kelihatan nggak? Sudah, Share sudah kelihatan terlihat. nggak? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya, Ini ya. salah satu contoh aja ya, salah satu contoh. Kalau ada kesempatan kita bahas detail. Ini saya untuk bus di seluruh Saudi, bahkan sampai ke Damam saya ini. Lebih under bus saya dari sini aja. Ini untuk ngecek visa. Ini ketik di Google namanya Skycanner. Tetapi karena saya sudah terlihat oleh Skycanner logaritma kita, bagaimana caranya biar logaritma kita tidak terbaca? Caranya jendela samaran baru atau namanya Cognito. Dari sini, nah, jadi saya jadi orang baru nih di sini ya. Di sini ketik Skyscanner. Dan kayak itu Betul. sebenarnya nggak geser untuk ininya. Masih yang tampilan yang lama, Oh, Kiai. saya udah. Share-sharannya. Oh iya iya iya, Iya, iya. iya. Itu Cognito ya, sorry. Iya, bisa di-share kembali. Dia kayaknya nggak bisa di-share dia kalau yang Cognito. Saya ulangi ya. Oh. Nah, bisa nih. Nah, ini yang Cognito ya. Tuh, ada nggak di sebelah pojok kanan samaran? Muncul kayak. Muncul ya. Nah, ini namanya Cognito atau tab samaran. Dia nggak bisa membaca logaritma saya. Jadi sistem itu, sistem IT dunia itu, kalau kita sering mengetik, sering berbelanja, sering menggunakan web tertentu, IP tertentu untuk melakukan nyari tiket tujuan kita dari sini ke Mekah terus-menerus, itu akan dibuat mahal oleh mereka. Kenapa? Karena saya butuh. Emang kapitalisme begitu. Nah, ini dirubah, saya seolah-olah orang asing dengan caranya tadi, ya, dengan caranya tadi klik samaran baru ke kanan. Nah, ini muncul samaran baru. Jadi saya bukan siapa-siapa nih, ya. Walaupun di Google saya nama saya tadi lihat, di sini saya bukan siapa-siapa, saya orang nol. Di sini kita buka Skycanner, muncul, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Accept all, oke. Ini buat dari CGK, Soekarno-Hatta. Mau kemana? Mau ke Jeddah. Oke, tanggal berapa? Nah, ini kalau yang merah itu mahal, kalau yang kuning itu adalah sedang. Kalau yang Kalau yang hijau itu murah. Taruhlah ini Maret ya. Maret itu April itu Lebaran ya. Nah, Lebaran itu udah rame tuh. Taruhlah kita di 5 Maret ya. Fly. Terus balik lagi, misalkan tanggal 13, misalkan ya, apply, searching. Searching, ini masih pakai euro. Ya, ini masih pakai euro, ini mau direct silakan, mau stop silakan, atau kita rubah dulu ininya ke rupiah. Nah, ini pakai GBP. Ini Inggris karena dulu saya nyari tiket by Inggris. Ini pakai rupiah. Dia asing, dia nggak bisa ngebaca logaritma saya. Saya dianggapnya orang Inggris aja nih, karena komputer saya di rumah saya pakai VPN Inggris kemarin itu. IDR nih, IDR rupiah ya. Set. Oke, kita stop by cheapest. Nah, ini Ibu Bapak
10 juta PP dari Indonesia CGK ke Jeddah. Tiketnya saja 10 juta nih PP ya. 10 juta, 10 juta 600, 10. Ini dia peak season. Peak season itu karena dia di bulan Ramadan. Tuh, tanggal 2 Maret. Sorry, ini tanggal apa namanya? Tanggal 5 Maret sampai tanggal 15. Ini peak season. Peak season apa maksudnya? Peak season apa namanya? Ramadan. Coba kita ganti lagi di tanggal Muharram itu tanggal berapa ya Muharram? Bulan haji Juni ya. Agustus ya. Ini yang full board itu cuma 11 tuh. Ya, yang full board. Kalau yang ini dia bersponsor. Ini biasanya dia akan turun seiring dengan permintaan. Seiring dengan permintaan. Ini kayaknya ada yang itu ya antara tadi 10-11 juta ya. 10-11 juta ya. Antara 10 sampai 11 juta. Clear? Ini yang biasa. Ya, ini yang biasa. Ada lagi yang nggak biasa, maksudnya apa? Pakai diskon. Pakai diskon. Gimana cara dapat diskon? Cara dapat diskon itu adalah daftar email ke pesawat ke maskapai itu. Nah, dia minta klik jika ada promosi diskon beri kabar. Apa sih namanya? Subscribe ya atau apa tuh? Yang all notice itu cookies. Nah, cookiesnya itu di klik all, nanti ketika ada diskon dia akan ke email kita tuh, ya. Biasanya kalau Saudi, contoh Saudi itu ulang tahun kerajaan Saudi itu sekitar bulan September. Itu sampai 50-70% tuh. Yang tadinya 17 juta, kita bayar cuma 4 juta sampai 5 juta. Gitu. Demikian ya, kayaknya cukup Ustaz Rifan udah tanggal 11 nih. Oke nih, Masya Allah. Diskusi ini bisa sampai pagi mungkin Kiai ya. Iya, nanti dibuat itu aja lah untuk lebih detailnya lagi. Sesi selanjutnya. Baik-baik Kiai. Jazakallah Kiai untuk materi yang luar biasa pada malam hari ini. Juga saya ucapkan jazakallah untuk seluruh peserta seminar yang telah hadir pada malam hari ini. Sungguh antusias Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan di seminar yang akan datang. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut untuk kegiatan seminar lainnya. Dan juga akan ada materi-materi lainnya di Mahat Madrasah Umat ini tidak hanya tentang haji dan umroh, namun ada materi kajian dan seminar yang lainnya. Silakan ditunggu. Nanti informasi akan kita informasikan baik di channel maupun ada di grup WhatsApp. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk seminar haji dan umroh pada malam hari ini. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sudah Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.